Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa kembali ya dan mempelajari tentang persen ya, tentang persen. Di kesempatan sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang pecahan dan bilangan desimal. Nah, ini kelanjutannya dari pembahasan tersebut. Eh, Masih ada hubungannya dengan bilangan desimal dan pecahan. Oke, kita akan bahas lebih mendalam. Silakan simak video ini sampai akhir. Ya, seperti pembukaan saya sebelumnya, bahwa tadi bilangan persen ini ada hubungannya dengan pecahan dan bilangan desimal ya. Nah, ini akan kita pelajari hari ini. Mungkin banyak diketahui ya, melihat seperti ini biasanya kalau kita berbelanja ada tulisan seperti ini, 25 ini baca dengan 25%. Ya, atau kita mengenalnya dengan potongan harga. Di sini ada kata diskon ini ya. Apa maknanya dari 20% ini? Artinya dari harga yang utuh yang 100% dipotong sebanyak 25%. Itu jadi utuhnya 100, nah harganya dipotong 25%. Jadi harganya tinggal dari 100 dikurang 25. Nah, persen itu disimbolkan dengan makna seperti ini ya. Ada seperti ini tulisannya persen dibagi jadi dua kata, per dan sen, di mana per itu adalah ya seperti simbol pecahan per ya, seperti ini garis, kemudian di bawahnya sen itu artinya 100. Jadi persen itu adalah per 100 ya. Setiap bilangan yang di per 100 itu bilangan dengan per 100 itu artinya dia disebut juga dengan persen. Nah, kenapa saya bilang ada hubungannya dengan pecahan dan desimal? Karena ini bentuk lain dari pecahan dan desimal itu adalah bilangan persen. Nah, bagaimana cara merubah bilangan pecahan dan desimal ke dalam bentuk persen? Oke, kita bahas satu persatu ya. Pertama, saya punya pecahan 1/4. Nah, 1/4 ini punya makna lain dalam bilangan persen ya. Itu tadi 25%. Nah, tahunya dari mana? Kok bisa 1/4 jadi 25%? Ya, jadi ada caranya. Jadi kalau untuk merubah pecahan menjadi bilangan persen itu pertama kita tulis 1/4 ya, dikali 100%. Nah, simbol persennya ini jangan lupa. Nah, di sini 100 ya, ini di bawah. Ada dua cara. Yang pertama kita kalikan dulu yang atas ini. Berarti 100 kemudian per 4. Ini artinya 100 dibagi 4. 100 dibagi 4 itu adalah 25. Nah, ini persennya kita pindahkan ke sini. Jadi 25%. Itu ya, maknanya 25%. Nah, selanjutnya itu ada 2/5. Itu berapa persen sih kalau kita hitung 2/5 itu nilainya sama dengan berapa persen? Sama caranya. 22/5 maaf ya, dikali 100%. Ya, ini tanda persennya jangan lupa. Kita kalikan seperti ini ya. Berarti 100 dikali 2 itu adalah 200 ya. Kemudian dibagi 5 ya. Kemudian 200 dibagi 5 itu hasilnya adalah 40 ya, 40. Nah, persennya kita pindahkan ke sini. Jadi 40% gitu ya. Nah, di sini saya ada cara lain ya yang mungkin lebih mudah. Kalau melihat angka-angka di dalam penyebutnya ini ada angka 4 dan angka 5, sebetulnya bisa lebih cepat. Kenapa? Karena dalam pembagian 100 ada angka-angka yang hasilnya itu menjadi bilangan bulat. Misalkan itu ada angka 5 ya. 5 dikali 100 itu adalah 20. Maaf, dibagi 100 itu 20. Kemudian ada 4, 100 dibagi 4 itu 25 itu ya.
Kemudian 100 juga bisa dibagi 10. Ya, itu 10 juga. Tuh, ya. Jadi kalau ada angka-angka ini, kita lebih mudah untuk membagi per 100. Itu. Kemudian 100 juga bisa dibagi 2, yaitu hasilnya adalah 50. Nah, contohnya ini saya akan menghitung lagi, tapi dengan cara yang berbeda, tidak dikalikan yang di atas, tapi dengan membagi yang di bawah. Ini saya punya 25 per 100. Oke, ini 100-nya saya coret, saya bagi 5 di bawah. 5-nya jadi 1, 100 dibagi 5 adalah 20. Nah, ini baru dikali. 2 dikali 20, ini saya lupa. 2 dikali 20, 2 dikali 2 adalah 40%. Ini lebih mudah saja, lebih cepat menghitungnya. Kalau penyebutnya itu kebetulan angka-angka yang di sini ya, yang bisa membagi 100 menjadi bilangan bulat, tidak desimal atau pecahan gitu. Itu lebih mudah. Oke, selanjutnya. Nah, di kolom ini selanjutnya saya akan merubah bilangan persen ya, diubah menjadi bentuk pecahan dan desimal. Jadi kebalikan yang tadi. Ada berbagai cara yang akan saya jelaskan di sini. Disimak baik-baik ya. Pertama, saya akan merubah menjadi pecahan dulu ya. Pecahan. Ya, saya akan rubah pecahan. Nah, seperti di awal saya sudah katakan kalau persen itu adalah per 100. Jadi kalau 75% artinya dia 75 per 100. Udah, semudah itu sudah menjadi bilangan pecahan. Tapi tentunya ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Kita sederhanakan dengan bilangan yang sama. Kita bagi 25 yang atas, yang di bawah juga kita bagi 25. Kalau bisa dijadikan bilangan paling sederhana, paling kecil gitu ya nilainya. 75 dibagi 25 itu 3. 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Jadi bentuk pecahannya adalah 3 per 4. Tuh. Kemudian untuk dijadikan bilangan desimal nanti akan saya jelaskan ada dua cara. Ya. Seperti yang saya sudah katakan tadi 75% itu artinya adalah 75 per 100. Nah, seperti biasa kalau dalam bentuk pecahan dan desimal kita cari dengan cara pembagian gitu ya. Jadi 75 dibagi 100. Nah, ini karena 75 nilainya lebih kecil dan dia supaya lebih besar daripada 100 ya, kita beri 0, ditambahkan di bawahnya jadi 750. Nilainya lebih besar dari 100. Perkalian 100 yang mendekati 750 adalah 100 dikali 7, di mana hasilnya adalah 700. Kalau kita kurangi, turun 0, turun 5. 7-nya habis ya. Nah, 50. Nah, kalau sudah ada koma ini, kita bisa dengan mudah menambahkan saja tanpa menambahkan koma lagi ya. Ya, kalau sudah diberikan seperti ini, kita tambahkan lagi saja koma. Nah, biar dia bisa habis. 500 dibagi 100 hasilnya ya adalah perkalian 100 dikali 5. Mana hasilnya adalah 500 dan dikurangi hasilnya 0, habis. Jadi nilai 7 per 100 itu adalah 0,75. Atau ada cara yang lain, itu dengan cara memindahkan koma. Ya. Jadi kalau saya pernah menyebutkan kalau di sebelah kanan koma itu artinya setelah. Ya. Kalau sebelah kiri koma itu adalah sebelum. Nah, sekarang saya punya angka 7 gitu ya. 75. Nah, clue-nya kalau dia pembagian, dia bergerak ke arah kiri. Komanya ke arah kiri. Pembagian tuh ke arah kiri. Ya, pembagian ke arah kiri. Kalau perkalian itu ke arah kanan. Nah, kalau bingung seperti ini. Misalkan 7 per 100 itu artinya kan
75/100 itu artinya 75 dibagi 100. Nah, ini komanya akan bergerak ke kiri dari ujung sini ya. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali. Karena digit nolnya itu ada 2, maka dia akan bergerak 2 kali. Apa gini? 1, bergerakkan di sini. Kemudian bergerak lagi di sini. 2, di depan angka 7. Kemudian kita beri koma. Nah, karena di sini tidak ada angka, maka kita berikan angka, warnanya kita ganti ya. Kita berikan angka 0. Nah, dari ujung 1 ke sini 2. Tuh. Ya. Kalau saya punya, misalkan tadi yang 25% ya. 25% itu kan 25% itu kan 25/100 ya. 25/100. Sama caranya. 25 kita tulis, karena ini per 100, kita gerakan, kita hitung 2 dari belakang. 1, 2, maka komanya ada di sini. Gitu. 1, 2, 2 gerakan ya. Kalau misalkan saya punya angka, kita hapus dulu ya. Saya punya angka ini 5%. Oke, kita tulis 5 dulu. Nah, 5% itu sama juga dengan 5/100 tadi ya. Nah, sama. Kita gerakan 2 kali dari sini. 1. Nah, karena tidak ada angka di depan 5, kita tambahkan sini. 0. Tuh. Kita gerakan lagi. 2. Berarti komanya ada di sini. Jadi 0,05. Ya, intinya di belakang koma ada 2 digit gitu kalau per 100. Sama semuanya seperti ini. Oke, mudah-mudahan penjelasan yang saya berikan mudah dipahami, ya, mudah dimengerti, bisa latihan lagi untuk lebih mahir lagi, ya, seperti kata pepatah, semakin kita berlatih maka semakin ahli gitu ya. Mungkin dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.